Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama di dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang mengalami kelegaan dari kesesakan hidup. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ada berbagai masalah, tantangan, persoalan, kegagalan, penyakit, dan sebagainya yang seringkali membebani kita dan membuat kita masuk ke dalam situasi yang menyesakkan, yang membuat kita merasa hidup ini penuh dengan kesesakan. Dan mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami situasi yang demikian. Hidup saudara terasa sesak oleh karena masalah yang sedang saudara alami. Hidup saudara terasa sesak oleh beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Mungkin itu masalah keluarga, mungkin itu masalah ekonomi, mungkin itu masalah pekerjaan, atau masalah-masalah yang lain saudara. Dan terkadang bukan hanya satu masalah, tetapi beberapa masalah sekali datang menghimpit kehidupan kita. Dan itu membuat kita merasa hidup ini begitu sesak oleh karena masalah dan persoalan yang menindih kehidupan kita. Tetapi saudara, dalam kesesakan itu kita bisa mengalami kelegaan. Artinya apa? Masalah dan persoalan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Setiap manusia yang hidup di dunia ini akan selalu ada masalah dan persoalan yang menindih kehidupannya. Kalau dalam masalah dan persoalan tersebut dia terbebani, hidupnya begitu sesak, hidupnya begitu menderita oleh karena masalah-masalah tersebut, maka hidup akan terasa begitu sulit saudara. Hidup ini akan terasa begitu berat. Tetapi jika dalam masalah, persoalan, beban yang kita alami, penyakit dan sebagainya yang kita alami dalam kehidupan kita, dan dalam situasi itu kita bisa mengalami dan menikmati kelegaan, sekalipun beban masih menindih, maka kita bisa menjalani hidup kita dengan santai saudara. Dan kita bisa menjalani hidup kita dengan menikmati situasi dan kondisi yang ada ketika kelegaan memenuhi kehidupan kita. Dan Allah menyediakan kelegaan itu bagi setiap anak-anaknya. Jadi kalau saat ini saudara sedang dihimpit oleh masalah, ada kelegaan daripada Tuhan yang bisa membuat saudara merasa lega dalam menjalani kehidupan saudara, sekalipun ada masalah dan tantangan. Ada yang membuat saudara bisa merasa lepas dari masalah, sekalipun masalah itu ada, dan masalah memang selalu akan ada. Apakah saudara rindu mengalami kelegaan daripada Tuhan? Apakah saudara rindu menikmati kelegaan daripada Tuhan? Kalau saudara rindu, mari terus renungkan renungan ini saudara. Dengarkan renungan ini sampai selesai.
dan saudara juga akan didoakan sehingga saudara akan mengalami kelegaan dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini untuk kita mengalami kelegaan adalah dari Mazmur pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan kepada saudara secara sistematis, sehingga saudara gampang memahami firman Tuhan. Saat ini siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berlimpah gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan saudara. Adapun konteks firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud menegaskan tentang kesesakan yang dia alami. Daud menjelaskan, menceritakan tentang kesesakan yang dia alami di dalam kehidupannya. Namun demikian, dia juga menyaksikan, menjelaskan bagaimana di dalam kesesakan itu dia diberi kelegaan. Nah, dan kita akan belajar saudara, bagaimana supaya kita diberi kelegaan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan supaya kita mengalami kelegaan daripada Tuhan. Namun sebelumnya kita lihat bagaimana kelegaan yang dialami oleh Daud, di mana dia berkata untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara, Daud menegaskan bahwa di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Jadi dia mengalami kelegaan di dalam kesesakan. Jadi bukan saat dia semua beres, semua baik, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, apa yang diinginkan ada, semua serba ada, dan di sana dia berkata, aku lega. Tidak, saudara. Tetapi Daud menegaskan bahwa di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Artinya dia mengalami kesesakan oleh karena masalah-masalah persoalan dalam kehidupannya, tetapi di dalam kesesakan itu Tuhan memberikan kelegaan bagi dia. Saat ini saya mau kita melihat ke dalam kehidupan kita, saudara.
Adakah hidup saudara penuh dengan masalah, persoalan? Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah yang ini belum selesai, masalah yang lainnya lagi sudah datang. Dan kemudian saudara merasakan bahwa hidup saudara penuh dengan kesesakan. Dengar saudara, dalam situasi kesesakan itu firman Allah berkata bahwa dalam kesesakan Allah memberikan kelegaan. Berbicara tentang masalah, berbicara tentang kesesakan, semua orang yang hidup di dunia ini punya masalah, beban, persoalan, dan kesesakan dalam hidupnya. Tetapi yang membedakan orang-orang di luar sana dengan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan adalah jaminan firman Tuhan berkata bahwa dalam masalah, persoalan, kesesakan yang kita alami, Dia memberi kelegaan. Kenapa banyak orang putus asa? Bukan karena masalahnya, saudara, tetapi dia begitu tertekan oleh masalah itu. Karena banyak orang yang masalahnya besar, biasa saja. Tapi ada orang yang karena masalahnya kecil saja sudah putus asa. Dan ada orang yang karena masalah kecil saja sudah bunuh diri. Ada begitu banyak kejadian yang demikian, saudara. Tetapi ada orang yang sekali lagi masalahnya begitu besar, namun dia tetap biasa saja. Kenapa? Tentu saja ada alasannya, saudara. Satu kali ada seorang ibu yang karena masalah kecil dia sudah begitu berat dan sesak kehidupannya dan dia putus asa. Sampai-sampai dia stres, saudara. Di mana ibu ini mengalami satu penyakit di kakinya, di mana kukunya masuk ke dalam dagingnya dan menusuk sehingga infeksi di sana sekian lama, saudara, karena memang dia juga tidak mengobati dengan serius. Tetapi pada akhirnya, saudara, itu membuat dia stres. Saya tahu persis semua ceritanya. Kenapa, saudara? Karena saat saya sekolah Alkitab, dia dibawa ke sekolah Alkitab karena keluarganya berpikir dia kerasukan. Tetapi bukan, saudara. Hanya karena penyakit yang kecil itu tidak bisa ditangani, dia stres. Lihat, saudara, bahwa hanya dengan masalah kecil orang bisa stres karena dia tidak bisa menghadapi masalahnya. Tapi ada seorang ibu yang lain, saudara, yang mengalami sakit kanker darah, saudara. Tetapi ibu ini tetap santai, dan sampai hari ini dia giat sekali memberitakan Injil melalui media sosial. Dia mengalami sakit kanker darah. Dulu dokter sudah vonis dia bahwa hidupnya tinggal beberapa bulan, tetapi sampai hari ini sudah bertahun-tahun ibu ini tetap hidup dan semua tetap sepertinya baik-baik saja. Kalau dilihat dari media sosial bagaimana dia memberitakan Injil dengan bersuka cita. Lihat, saudara, dua perbedaan ini. Ada yang karena masalah kecil saja, karena sakit di kukunya itu membuat dia stres. Tapi ada seorang ibu yang lain yang mengalami sakit kanker darah, saudara, dan sudah divonis hidupnya tinggal beberapa bulan. Tetapi ibu ini begitu semangat dan lega sampai hari ini, dan dia sering menyaksikan bahwa aku ini kanker darah, tapi aku tetap semangat memberitakan Injil, aku tetap semangat memberitakan firman, tetap semangat sebagai anak Tuhan. Nah, dari dua contoh ini sekali lagi kita bisa membedakan, saudara. Yang membedakan dari keduanya adalah bagaimana mereka mengalaminya, menghadapinya. Dan ketika dihadapi dengan benar, maka satu mengalami kelegaan karena menghadapi dengan benar. Tapi ketika satu menghadapi dengan cara yang salah, maka yang terjadi dia stres. Ibu ini tadi sekalipun dia mengalami sakit yang tergolong begitu parah, yaitu sakit kanker darah, tetapi karena dihadapi dengan benar, maka kelegaan yang dia alami malah umurnya makin panjang. Tetapi ibu tadi hanya karena sakit kuku, tapi akhirnya dia stres. Kenapa? Karena dia hadapi dengan cara yang salah sehingga dia stres, saudara. Nah, saat ini Daud juga menyaksikan bahwa dia mengalami kesesakan oleh karena masalah, persoalan, beban yang dia alami dalam hidupnya. Tetapi dalam masalah, persoalan yang menyesakkan itu, dia juga menyaksikan bahwa dia mengalami kelegaan dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara saat ini? Adakah beban, persoalan menindih kehidupan saudara? Adakah saat ini penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah di tempat kerja, masalah masa depan, masalah pasangan hidup, dan sebagainya dan sebagainya? Adakah saudara yang sedang mengalami kesesakan atas semuanya itu?
Kalau saudara sedang mengalami kesesakan oleh karena masalah dan beban persoalan yang sedang menghimpit kehidupan saudara, maka saat ini saya menegaskan kepada saudara bahwa saudara bisa mengalami kelegaan saat dihimpit oleh masalah ketika saudara hadapi dengan benar. Apakah saudara rindu mengalami kelegaan daripada Tuhan atas segala masalah, beban, persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara? Mari kita belajar firman Tuhan, saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud saat dia mengalami kesesakan? Apa tindakan Daud saat dia mengalami kesesakan sehingga pada akhirnya dia mengalami kelegaan di dalam kehidupannya? Kita akan lihat beberapa hal yang menjadi alasan Daud mengalami kelegaan saat masalah menghimpit dan menyesakkan kehidupannya, saudara. Di ayat yang kedua dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mengalami kelegaan saat beban persoalan menghimpit dan menyesakkan kehidupannya? Dia menegaskan bahwa yang dia lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Jadi dia datang untuk berseru kepadanya. Ayat 4 juga dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jadi saudara, yang pertama yang kita lihat di sini adalah bahwa Daud berseru kepada Tuhan saat kesesakan menghimpit hidupnya. Masalah persoalan menyesakkan kehidupannya. Yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Dia tidak lari ke tempat yang lain. Dia tidak mencari pertolongan dari dunia. Dan dia juga tidak mengandalkan kekuatannya, saudara. Karena dia tahu hanya Tuhanlah pertolongan. Itu sebabnya dalam kesesakan yang dia alami dalam hidupnya oleh karena masalah dan persoalan, dia datang berseru kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah pertolongan. Tuhan yang akan memberi kelegaan. Saat ini, saudara, saat masalah, beban, persoalan menghimpit kehidupan kita, mari kita datang berseru kepada Bapa. Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Biarlah saat ini Engkau memberi kami kelegaan atas segala masalah persoalan kehidupan kami. Engkau memberi kami jalan keluar atas segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kami. Mari kita datang berseru kepada Dia, saudara. Karena hanya Dialah jawaban atas segala kesesakan yang kita alami. Itu sebabnya berserulah atas segala kesesakan, saudara. Berserulah ketika kesesakan menghimpit kehidupan saudara. Dalam kehidupan saya, saudara, saya mengalami dalam banyak situasi dan banyak kondisi di mana saat kesesakan menghimpit, hanya tinggal satu yang bisa kukerjakan, berseru kepada Tuhan. Ketika istriku mengalami sakit parah, kami sudah berobat sekian bulan tetapi tidak ada perubahan yang terjadi. Saat itulah aku melihat bahwa hanya doa dan seruan yang bisa dilakukan. Hanya tinggal berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ketika satu kali saya bawa mobil jemaat, saudara, bersama dengan jemaat tersebut, lalu kami pergi ke kota Medan untuk membeli alat musik gereja, saudara. Dan kemudian ketika kami parkir, akhirnya mobil itu hilang ketika kami sedang membeli alat musik. Dan pada akhirnya saya tahu bahwa mafia yang mengolahnya, saudara, dan mencuri mobil ini. Dan pada waktu itu saya mau mengadu kepada siapapun, tidak ada jalan keluar. Saya coba mengadu kepada orang-orang yang berkompeten di situ, saudara, yang berjabatan di kepolisian. Tetapi di sana pun aku tidak melihat ada jalan keluar. Kemanapun aku mengadu tidak ada jalan keluar. Hanya satu lagi yang aku lakukan, berseru kepada Tuhan. Tetapi dalam dua kondisi ini, saudara, di mana sepertinya tidak ada jalan keluar, saat aku tinggal berseru kepada Tuhan bersama dengan istriku, akhirnya aku melihat mujizat Tuhan. Dan ketika mobil hilang ini, saudara, sekian waktu lamanya, hampir 1 tahun, aku berseru dan menangis, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Akhirnya mujizat terjadi.
Akhirnya semuanya bisa diungkapkan dan mafia ini mengakui dan akhirnya mengganti semuanya. Artinya apa, saudara? Sekali lagi, mungkin ada saudara mengalami situasi yang begitu menyesakkan saat ini. Saudara tidak mengerti lagi apa yang harus dilakukan. Ada satu hal yang bisa saudara lakukan yang akan berdampak begitu besar dalam kehidupan saudara, yaitu berserulah kepada Tuhan. Saudara, saat hidupmu begitu sesak oleh karena masalah dan persoalan, larilah di kaki Tuhan. Larilah ke kaki Tuhan dan berserulah kepadanya di sana. Menangislah di sana. Maka saudara akan melihat Dia memberi kelegaan bagi saudara. Dia memberi jalan keluar bagi saudara. Dia melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Dan kalau kita dilihat ayat yang keempat itu, saudara, dikatakan bahwa ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengar apabila aku berseru kepadanya. Di sini ada satu ungkapan iman dari Daud bahwa kalau dia berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Nah, saudara, ada begitu banyak orang berdoa, berseru kepada Tuhan, tapi sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan mendengar doanya, bahwa Tuhan menjawab doanya. Tetapi jika saya dan saudara merindukan jawaban daripada Tuhan, bukan hanya sekedar berseru, saudara, bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya setia berseru, setia berdoa kepada Tuhan, tetapi di balik seruan dan doa itu harus ada iman bahwa Tuhan pasti menjawab aku. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, berserulah kepada Tuhan dalam segala masalah dan persoalan yang saudara alami. Dan dalam seruan-seruan itu percayalah bahwa Tuhan sanggup menjawab saudara dalam segala seruan saudara. Tuhan sanggup menjawab saudara dalam segala tangis saudara di hadapan Tuhan. Percaya, Tuhan peduli dan Tuhan menjawab doa saudara. Dia berkuasa menjawab doa kita. Itu yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Daud saat dia dihimpit oleh masalah persoalan kesesakan. Sampai akhirnya dia mengalami kelegaan adalah karena dia berseru kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, dia berkata di ayat yang kelima, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mengalami kelegaan adalah bahwa dia tidak berbuat dosa. Pada akhirnya kelegaan menjadi bagiannya karena dia tidak hidup dalam dosa. Ada begitu banyak orang yang ketika menghadapi masalah persoalan dalam hidupnya, malah pada akhirnya dia memilih untuk hidup dalam dosa. Maka orang yang demikian, saudara, tidak akan mendapatkan kelegaan, tetapi yang terjadi adalah masalah yang lebih besar yang akan terjadi. Itu sebabnya ketika beban menghimpit hidup saudara, jangan hidup dalam dosa. Karena dosa akan membawa saudara lebih berat. Karena ketika saudara hidup dalam dosa, maka beban dan masalah persoalan kehidupan saudara akan semakin berat dan semakin berat. Tetapi ketika beban menindih hidup kita, masalah menghimpit hidup kita, tetap melangkah dengan iman dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong, dan jaga hati dan pikiran kita, perbuatan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Saudara, ketika istri saya sakit, saya merintis ke desa ini, saudara. Saya merantau jauh dari kampung kelahiran saya sehingga saya tidak punya keluarga. Lalu kemudian, saudara, ketika istri saya sakit, saya tidak tahu bercerita kemana-mana. Dan kemudian ada orang-orang tua yang menasihatkan saya. Dia berkata, berobatlah ke sana, karena di sana ada
orang yang bisa mengobati. Artinya yang dia maksudkan itu adalah dukun, saudara. Dia berkata di sana ada orang yang mengobati. Lalu saya akhirnya berkata kepada dia, saya hamba Tuhan, kami hamba Tuhan. Kalau kami pun berdukun, siapa lagi yang tidak berdukun? Karena orang tua ini merasa bahwa nasihatnya tidak dihargai, akhirnya dia marah sama kami, saudara. Malah dia berkata bahwa di gerejamu itu banyak setan lah, apa yang dia bilang. Artinya dia marah karena kami tidak mau berdukun, karena dia berpikir dia menasihati kami berdukun itu adalah nasihat yang baik demi kesehatan istri saya. Tetapi saya berkata, tidak, kalau harus mati, matilah. Karena kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktu yang demikian, saudara, ada semakin banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi komitmen kami bersama, kami tetap hidup dalam kebenaran. Kami tetap mempertahankan kebenaran. Kami tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Kami tetap melangkah, kami tetap berjuang. Pada saat itu kami butuh biaya yang sangat besar, saudara, karena kami harus pergi ke profesor, seorang dokter ahli bagian dalam, ahli paru. Dan waktu itu ketika dia memberi resep, saudara, kami pergi ke apotik. Wow, begitu mahal obat yang harus kami bayar. Dalam situasi demikian pun kami berkomitmen, kami tidak akan pernah meminta-minta. Dan akhirnya kami melihat Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan kesembuhan ketika aku melangkah dalam kebenaran, ketika aku melangkah tidak hidup melanggar firman Tuhan, mempertahankan untuk tetap hidup dalam kebenaran. Pada akhirnya aku melihat pertolongan Tuhan. Selanjutnya Daud juga berkata dalam Mazmurnya ini, saudara, di ayat yang keempat, dia berkata, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Daud menegaskan dan meyakini bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia dipilih oleh Tuhan dan Tuhan mengasihi dia, dan dia percaya bahwa dalam kesesakan yang dia alami pun Tuhan tetap mengasihi dia. Artinya apa, saudara? Daud ini berharap kepada belas kasihan Tuhan, bahwa Tuhan pasti mengasihi. Kalau Daud butuh belas kasihan Tuhan dan dia percaya bahwa belas kasihan Tuhan itu akan dinyatakan bagi dia, maka saat ini pun saya menegaskan kepada saudara bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hari ini mari kita berharap kepada belas kasihan Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, mari kita berharap kepada belas kasihan Tuhan. Dan kalau kita berharap kepada belas kasihan Tuhan, percayalah saudara bahwa Tuhan akan menyatakan belas kasihannya kepada kita. Dia Bapa yang baik, dia mengasihi kita apa adanya. Dia pasti akan menyatakan belas kasihannya. Apapun beban persoalan yang menghimpit saudara, hidup saudara terasa sesak saat ini, ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara dan dia akan menyatakan belas kasihannya kepada setiap saudara. Tuhan mengasihi kita, saudara. Hari ini percayalah bahwa dia tetap mengasihi saudara. Mungkin saudara berkata, aku hidup tidak benar di hadapan Tuhan, masa laluku, hidupku hancur, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, mungkin hidup saudara hancur, mungkin saudara hidup dalam kegelapan, mungkin hidup saudara begitu menyakiti Tuhan. Tetapi dengar, itu masa lalu yang tidak bisa diubah dan tidak ada gunanya diingat-ingat, dan Tuhan pun tidak mengingat-ingatnya. Malah dia memanggil saudara, dia memilih saudara, dan dia mengasihi saudara apa adanya. Dia rindu ke depan hidup saudara lebih baik. Dia rindu ke depan melihat hidup saudara berubah. Itu sebabnya dia memanggil, memilih saudara, dan menyatakan belas kasihannya bagi saudara. Dan hari ini dia akan terus menyatakan belas kasihannya bagi setiap kita, saudara. Alami belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Alami belas kasihan Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara.
Selanjutnya, yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mengalami kelegaan dalam kehidupannya adalah di ayat yang ke-6 dia berkata, persembahkanlah korban yang benar. Persembahkanlah korban yang benar. Saudara, sebagai orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan, dan hari ini kita juga rindu mengalami mujizat lebih lagi dalam hidup kita, maka mari belajar mempersembahkan korban bagi Tuhan, korban yang dikehendaki oleh Tuhan, korban yang benar di hadapan Tuhan. Lakukan apa yang seharusnya, korbankan apa yang seharusnya diberi untuk Tuhan. Beri apa yang seharusnya diberi untuk pekerjaan Tuhan, dan berilah apa yang seharusnya diberi bagi orang lain. Persembahkanlah apa yang harusnya dipersembahkan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang lain. Artinya saudara, kita harus memberi persembahan kita dengan benar kalau kita rindu mengalami kelegaan. Saudara, saya menemukan ada begitu banyak situasi, kondisi bahwa ketika seseorang mengalami kelegaan, dan kemudian dalam kelegaan, ketika seseorang mengalami kesesakan, dan kemudian dalam kesesakan itu dia mulai mempersembahkan korban, dia malah berbuat, memberi korban, memberi persembahan, di sana Tuhan malah mengerjakan kelegaan. Saya teringat saudara, satu kali ada seorang hamba Tuhan di mana dia merantau, dan di dalam perantauan dia dengar kabar bahwa orang tuanya meninggal. Dan pada waktu itu saudara, dia lihat semuanya tabungan yang dia miliki untuk pulang menjadi ongkos pulang. Ternyata tabungan yang dia punya hanya cukup tidak sampai setengah perjalanan, karena dia harus naik pesawat. Dan kemudian saudara, pada waktu itu dia harus pulang dan dia ingin pulang. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika dia kumpulkan semuanya, dia mau berangkat, terserah nanti sampai di tengah perjalanan bagaimana nanti, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dari dia ambil tabungannya itu saudara, dia mau berangkat dengan recehan itu, dia mau pulang, dia mau gunakan itu untuk ongkos setengah perjalanan, tidak sampai di kampung. Tetapi ketika dia mulai melangkah, dia bertemu dengan seorang temannya hamba Tuhan. Kemudian hamba Tuhan ini bertanya, kemana kamu? Dia berkata, aku mau pulang kampung. Lalu hamba Tuhan yang orang tuanya ini meninggal juga bertanya kepada hamba Tuhan ini, kamu bagaimana kabar pelayanan dan sebagainya. Lalu kemudian hamba Tuhan ini berkata, sekarang saya sedang membangun jalan ke gereja, lalu butuh sedikit dana lagi belum selesai. Lalu hamba Tuhan ini yang meninggal orang tuanya ini bertanya, berapa dana yang kamu butuh? Lalu dia berkata, aku butuh sekian. Dia ucapkan jumlah yang persis sejumlah tabungan hamba Tuhan ini yang akan dia pakai untuk ongkos setengah perjalanan. Pada waktu itu dia coba untuk diam diri dan mengabaikan. Tetapi menurut kesaksiannya saudara, Roh Kudus terus berbicara di hatinya supaya uang tabungan itu diserahkan kepada hamba Tuhan yang mau membangun jalan ke gerejanya ini. Dan akhirnya hamba Tuhan ini menyerahkan. Secara logika tidak masuk akal saudara. Orang tuanya sedang meninggal di kampung dan dia harus melihat ke sana, dan dia punya uang sedikit tidak cukup untuk perjalanan sampai di kampung, malah hanya sampai separuh perjalanan. Tetapi pada waktu itu ketika dia dengar ada orang yang mau membangun gereja, dan Roh Kudus berbicara di hatinya, karena jumlah uang yang dibutuhkan persis seperti uang yang dia sedang kumpulkan tadi, Roh Kudus berbicara serahkan itu. Tetapi pada akhirnya dia serahkan juga. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Selesai hamba Tuhan ini berbicara, ada hamba Tuhan yang lain juga datang dan berkata, aku dengar orang tuamu meninggal. Dia berkata, iya, dan sekarang aku mau pulang. Dan dia, hamba Tuhan yang bertanya tadi berkata, ini sedikit ada berkat untuk kamu pulang. Wow, dan akhirnya dia terima saudara.
Dan saudara tahu apa yang terjadi? Berkat yang diserahkan tadi jauh lebih besar daripada berkat yang dia korbankan tadi kepada orang lain. Dan ketika dia gunakan itu untuk ongkosnya pulang, tidak habis. Sekalipun sudah sampai di kampung, tidak habis, saudara. Bukankah Allah itu dahsyat? Ini satu kasus memang, tetapi kasus khusus seperti ini bisa menjadi contoh dan menjadi pelajaran berharga bagi kita, saudara, bahwa ketika kita rela berkorban, di sanalah malah Tuhan mengerjakan dan memberi kelegaan bagi kita. Saat ini firman Tuhan ini menegaskan bahwa Daud, bagaimana sehingga dia mengalami kelegaan? Karena dia mempersembahkan korban. Lalu yang terakhir, saudara, masih di ayat 6, dia menegaskan bahwa persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan akan menolong saudara dan Tuhan sanggup menolong saudara. Mari kita percaya dalam seruan-seruan kita. Kita percaya bahwa ketika kita mempersembahkan korban bagi Dia, kita percaya bahwa ketika kita hidup benar, Allah memperhatikan semuanya itu dan Dia akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Dan saudara, di ayat yang ke-8, di sana pemazmur menjelaskan bagaimana kelegaan yang dia alami. Dia berkata, Engkau telah memberi sukacita kepadaku lebih banyak daripada kepada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Daud menjelaskan, saudara, bahwa kelegaan yang dia alami adalah Tuhan memberi sukacita bagi dia, melebihi orang-orang yang berkelimpahan oleh hasil jerih payahnya, melebihi orang-orang yang berkelimpahan oleh karena gandum. Daud berkata bahwa sukacita yang aku terima jauh melebihi sukacita mereka. Dan selanjutnya dia juga berkata ayat yang ke-9, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Lihat, saudara, dia bisa tidur tenang, dia bisa tidur lega sekalipun dalam kesesakan. Bukankah itu yang kita rindukan dalam hidup ini? Ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman, sekalipun ada masalah persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita hadapi segala kesesakan dalam hidup kita dengan kita berseru dan berseru kepada Tuhan. Mari hadapi segala kesesakan dalam kehidupan saudara dengan berharap kepada belas kasihan Tuhan. Dan mari hadapi segala kesesakan hidup saudara dengan hidup dalam kebenaran, tidak melakukan dosa sekalipun berat beban dan persoalan hidup kita. Dan mari kita hadapi segala kesesakan hidup kita dengan memberi persembahan kepada Tuhan, rela berkorban, rela memberi persembahan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan dan bagi banyak orang. Kita hidup menjadi berkat. Dan mari kita hadapi segala kesesakan kehidupan kita dengan hidup dalam iman dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan Tuhan sanggup menolong kita. Kalau itu yang kita alami dan kita kerjakan dalam hidup kita, saudara, maka kita akan mengalami kelegaan sekalipun ada kesesakan hidup menghimpit hidup kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, bahwa Tuhan akan mengaruniakan kelegaan bagi setiap kita. Tuhan memberikan kelegaan bagi saudara seberapa berat pun masalah, beban, persoalan hidup saudara saat ini. Tuhan akan memberi kelegaan bagi setiap saudara ketika saudara hidup mempraktekkan dan menerapkan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan, bahwa sekalipun di dalam hidup ini seringkali ada kesesakan yang kami alami, yang disebabkan oleh karena masalah, persoalan, beban, penyakit dan sebagainya yang menghimpit kehidupan kami.
Tetapi dalam kesesakan itu Engkau menjanjikan kelegaan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkata bahwa akan ada sukacita melebihi daripada sukacita di dunia ini, bahwa kami akan hidup dengan tentram dan damai. Dan kami sudah belajar bahwa untuk kami mengalami kelegaan, ketenangan, ketentraman dalam kehidupan kami sekalipun ada beban persoalan hidup, kami sudah belajar bahwa kami akan mengalaminya jika kami berseru kepadamu, mengharap kepada belas kasihan-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan rela mempersembahkan korban bagi-Mu, dan hidup dalam iman kepadamu, maka kami akan mengalami Engkau memberi kelegaan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini satu persatu. Ajar mereka menerapkan firman-Mu, dan biarlah janji-janji firman-Mu dinyatakan bagi mereka, kelegaan daripada Tuhan dinyatakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, dan biarlah anak-anak-Mu ini mengalami janji-janji firman Tuhan. Dan Bapa yang baik, saat ini Bapa, kami akan berdoa bersama. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini dalam doa dan pergumulan mereka. Tetaplah Engkau hadir bersama kami, Engkau hadir menjawab doa kami. Kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup
mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara,
Percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini saudara bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara.
Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus,
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan,
Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara. Allah mendengar jeritan hati saudara. Bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.